Hai semuanya, perkenalkan nama saya Karina Karpuan. Pada saat ini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang prosedur ekspor dan impor. Yang pertama itu prosedur ekspor. Langkah pertama, penawaran dan kontrak dagang. Ini adalah kesepakatan resmi antara penjual atau eksportir dan pembeli luar negeri. Dalamnya tentunya ada harga, kuantitas, syarat penyerahan, serta cara pembayaran. Yang kedua, persiapan barang ekspor, di mana langkah pertama ada standar kualitas. Barang sudah sesuai spesifikasi yang diminta pembeli seperti ukuran, kelayakan, dan jenis. Kedua, ada packing dan labeling internasional. Barang di packing kuat dan diberi label standar agar aman selama perjalanan. Ketiga, sertifikasi khusus seperti Phytosanitary, sertifikat halal, COO atau Certificate of Origin, dan SNI jika diwajibkan negara tujuan. Yang ketiga, booking space atau pemesanan ruang kapal atau pesawat. Eksportir memesan ruang di kapal atau pesawat melalui forwarder atau pelayaran. Tujuannya agar barang mendapat jadwal pengiriman yang pasti. Dan yang keempat, ada pembuatan dokumen ekspor. Dalamnya tentunya ada invoice, seperti tagihan resmi yang menjelaskan harga dan detail, ada packing list, daftar isi barang per karton atau koli, serta booking confirmation bahwa eksportir sudah mendapat ruang kapal dan pesawat. Dan yang terakhir yaitu shipping instruction, di mana instruksi kepada pelayaran mengenai cara memuat data dan barang. Yang kelima ada PEB atau pemberitahuan ekspor barang, di mana eksportir mengajukan PEB ke Bea Cukai melalui INSW. Fungsinya agar Bea Cukai mengizinkan barang keluar dari Indonesia. Yang keenam, pemeriksaan Bea Cukai. Di dalamnya ada green line atau barang langsung keluar tanpa pemeriksaan, yellow line atau dicek dokumennya apakah sesuai atau tidak, serta red line di mana barang diperiksa fisik untuk memastikan isi sesuai dengan dokumen. Ketujuh, ada pengelapan barang atau shipment, di mana barang dimasukkan ke kapal atau pesawat. Yang ke-8, pembayaran. Pembeli melakukan pembayaran sesuai metode yang dipilih seperti LC, letter of credit, TT, telegraphics atau transfer antara bank, serta DP di mana pembeli bayar uang muka. Tahap yang terakhir, penyelesaian dokumen. Penyelesaian dokumen adalah tahap di mana eksportir ini mengirim dokumen sesuai yang penting kepada pembeli agar barang bisa diambil di negara tujuan. Dokumen yang dikirim biasanya berupa invoice, packing list, bill of lading, dan sertifikat yang diperlukan seperti CO2 atau Certificate of Origin atau sertifikat kesehatan. Dokumen-dokumen ini digunakan pembeli untuk mengurus bea cukai di negaranya. Jika dokumen ini lengkap dan sesuai, barang bisa keluar dari pelabuhan tanpa masalah dan pembayaran bisa diselesaikan sesuai kesepakatan. Yang selanjutnya yaitu prosedur impor. Tahap yang pertama, permintaan barang atau PO. Tahap di mana importir menentukan jenis barang, kuantitas, dan membuat purchase order ke pemasok luar negeri. Yang kedua, kontrak dagang. Pembeli dan pemasok sepakat mengenai harga, cara pembayaran, serta waktu pengiriman. Yang ketiga, pembukaan letter of credit atau pembayaran awal. Jika menggunakan letter of credit, bank pembeli membuka letter of credit sebagai jaminan pembayaran. Yang keempat, persiapan dokumen impor oleh penjual. Pemasok menyiapkan dokumen impor berupa invoice, packing list, bill of lading, CO2 atau Certificate of Origin, serta sertifikat sesuai dengan jenis barang. Tahap selanjutnya, kedatangan barang di pelabuhan. Saat barang sampai, pelayar mengeluarkan notis atau pemberitahuan dari pihak pelayaran untuk maskapai bahwa barang sudah tiba di pelabuhan atau bandara tujuan. Yang keenam, pengajuan PIB atau pemberitahuan impor barang. Importir mengisi PIB melalui sistem atau INSW untuk proses clear.
Ketujuh, pemeriksaan bea cukai. Sama seperti ekspor, impor juga melalui green line, langsung keluar, yellow line, cek dokumen, serta red line atau cek fisik. 8, pembayaran bea masuk atau pajak impor. Importir membayar kewajiban lupa bea masuk, PPN impor, PPh impor, serta bea tambahan jika barang khusus. Tahap yang selanjutnya yaitu pengeluaran barang atau delivery order. Setelah pajak dibayar, importir mendapat delivery order atau DO dari pelayaran untuk mengambil barang. Dan yang terakhir, pengiriman barang ke gudang importir. Barang dikeluarkan dari pelabuhan dan kemudian diantar ke gudang perusahaan. Jadi sebagai kesimpulannya, ekspor dan impor memiliki alur yang mirip, mulai dari kontrak, dokumen, bea cukai, hingga pengiriman. Perbedaannya terletak pada ekspor ini fokus pada pengiriman keluar negara dan PEB, sedangkan impor fokus pada pemasukan barang dan pembayaran bea masuk. Jika setiap langkah dipahami, proses perdagangan internasional menjadi jauh lebih mudah dan minim akan resiko.